Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kristalografi, yaitu tentang sistem kristal. Sebelum secara detail kita membahas sistem kristal, terlebih dahulu kita akan kenalkan sumbu kristalografis. Sistem kristal diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur simetri, dari unsur simetri 4 yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan sumbu-sumbu kristalografis yang ada di dalam model kristal tersebut. Nah, untuk yang unsur simetri sudah dipelajari. Nah, kemudian untuk sumbu kristalografis coba akan kita jelaskan pada saat ini. Jadi, sumbu kristalografis adalah 3 atau 4 buah garis imajiner yang saling berpotongan di pusat kristal. Jadi bisa 3 atau 4 garis. Yang mana umumnya paralel dengan garis-garis perpotongan bidang-bidang utama kristal, dan umumnya mencerminkan unsur-unsur simetri kristal dan berkaitan dengan sumbu-sumbu simetri atau dengan garis normal dari bidang simetri. Jadi 3 atau 4 garis imajiner tersebut bisa dilihat di sebelah kanan, ilustrasi yang sebelah kanan. Ini adalah model kristal yang memiliki 3 sumbu kristalografis. Sedangkan ini model kristal yang memiliki 4 sumbu kristalografis. Konfigurasinya adalah seperti ini. Jadi 3 sumbu kristalografis adalah yang begini. Yang pertama adalah yang ini. Kemudian yang kedua yang mendatar kiri kanan seperti ini. Yang satu tadi yang depan belakang, kemudian yang ketiga yang atas dan bawah. Kemudian untuk sistem atau model kristal yang memiliki 4 sumbu kristalografis, ilustrasinya adalah seperti ini. Yang pertama adalah yang A1 mendatar seperti ini, kemudian yang A2 adalah yang seperti ini, kemudian yang A3 itu yang seperti ini, di mana sumbu kristalografis A1, A2, dan A3 ini terletak dalam satu bidang horizontal. Kemudian yang keempat adalah sumbu tegak, sumbu atas bawah. Jadi seperti ini. Bisa terdiri dari 3 sumbu kristalografis atau 4 sumbu kristalografis. Nah, berdasarkan sumbu kristalografis yang sudah kita definisikan sebelumnya, kristal dapat diklasifikasikan menjadi 7 atau 6 sistem kristal. Yaitu, yang pertama adalah isometrik, kemudian tetragonal, kemudian heksagonal, ortorombik, monoklin, triklin, dan trigonal. Kalau kita lihat, trigonal ini ditulis tidak dengan huruf kapital semua. Jadi yang dimaksud dengan 7 itu apabila ini termasuk semuanya, termasuk trigonal. Kemudian yang 6 yang dimaksud adalah tanpa yang trigonal. Jadi kalau kita mengikuti 6 klasifikasi sistem kristal, maka trigonal itu termasuk ke dalam sistem heksagonal. Namun apabila kita menganut pada 7 klasifikasi sistem kristal, maka antara heksagonal dan trigonal itu dibedakan. Baik, kemudian kita bahas yang pertama, yaitu adalah sistem kristal isometrik. Sistem kristal isometrik mempunyai 3 sumbu kristalografis, yaitu adalah A, B, dan C. Di mana panjang sumbu A sama dengan panjang sumbu B dan panjang dengan sumbu C. Karena A, B, dan C sama, beberapa literatur juga menuliskan notasinya adalah sebagai A1, A2, dan A3. Kemudian, di antara ketiga sumbu tersebut, membentuk sudut yang saling tegak lurus, di mana alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Jadi kalau kita lihat, ilustrasinya adalah seperti ini. Contohnya adalah model kristal yang berbentuk kubus termasuk dalam sistem kristal isometrik. Jadi sumbu A
yang disebut dengan sumbu A pada dasarnya adalah sumbu yang depan dan belakang. Jadi menembus dari depan, masuk ke dalam kristal, dan keluar lewat belakang. Ini adalah sumbu A. Bisa dibagi menjadi dua, yaitu adalah A positif jika dari pusat kristal ke depan, kemudian jika dari pusat kristal ke belakang disebut dengan A1 negatif. Kemudian yang berikutnya adalah sumbu B atau disebut juga sebagai sumbu A2. Sumbu B atau sumbu A2 itu adalah sumbu yang kiri kanan. Di mana jika dari pusat kristal ke kanan disebut dengan sumbu B positif atau A2 positif, sedangkan dari pusat kristal ke kiri disebut dengan sumbu B negatif atau A2 negatif. Kemudian yang ketiga adalah sumbu C. Sumbu C adalah sumbu yang selalu tegak, vertikal posisinya. Yang disebut juga dengan sumbu A3. Di mana jika dari pusat ke atas disebut dengan A3 positif atau A atau C positif. Kemudian dari pusat ke bawah disebut dengan A3 negatif atau C negatif. Dan alfa, beta, dan gamma ini adalah sudut-sudut yang membentuk dari ketiga sumbu kristalografis tersebut. Nah, ciri khas dari sistem kristal isometrik itu adalah dilihat dari unsur simetrinya, memiliki 4 buah sumbu rotasi 3 atau 4 buah sumbu rotoinversi 3. Jadi ini adalah unsur simetri kuncinya. Jadi ketika sebuah model kristal memiliki 4 buah sumbu rotasi 3 atau 4 buah sumbu rotoinversi 3, maka akan termasuk pada sistem kristal isometrik. Kemudian ini adalah contoh mineral yang memiliki sistem kristal isometrik, yaitu adalah pirit dengan rumus kimia FeS2. Pirit berbentuk umumnya seperti ini, berbentuk kubus. Walaupun tidak semua pirit berbentuk kubus. Ada pirit yang berbentuk piritohedron yang nanti akan kita bahas lebih detail pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ini adalah model-model kristal yang bersistem isometrik. Ada yang berbentuk kubus seperti ini, ada yang berbentuk oktahedron, ada juga yang berbentuk dodekahedron, kemudian tetrahexahedron, dan seterusnya bisa dilihat di sini. Mengenai istilah-istilah ini, oktahedron, dodekahedron, dan sebagainya, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan minggu keempat. Kemudian ini adalah contoh-contoh mineral yang memiliki sistem kristal isometrik, yaitu adalah fluorid berbentuk oktahedron seperti ini, kemudian pirit berbentuk kubus, kemudian analsim, kemudian tetrahedrit, garnet, galena, dan seterusnya. Kemudian sistem kristal yang kedua adalah tetragonal. Sistem kristal ini memiliki 3 sumbu kristalografis, yaitu A, B, dan C, di mana panjang sumbu A sama dengan B, namun tidak sama dengan panjang sumbu C, di mana panjang sumbu C ini bisa lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan dengan A dan B. Nah, kemudian karena sumbu A dan B ini sama panjang, terdapat beberapa literatur yang juga menuliskan sebagai A1 dan A2. Nah, kemudian untuk sudut, ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus. Jadi, A tegak lurus dengan B tegak lurus dengan C, dan C tegak lurus juga dengan A. Penarikannya sama seperti yang kita pelajari pada sistem kristal isometrik. Jadi sumbu A itu adalah yang depan belakang seperti ini atau A1 ya. Kemudian sumbu B atau A2 itu adalah yang kiri dan kanan. Kemudian sumbu C selalu yang vertikal seperti ini. Nah, kemudian ciri khas dari sistem kristal tetragonal dilihat dari unsur simetrinya adalah memiliki 1 buah sumbu rotasi 4
atau satu buah sumbu roto-inversi 4. Kemudian sebagai catatan pada sistem kristal tetragonal, penarikan sumbu horizontal A dan B atau A1 dan A2 dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah melalui rusuknya atau disebut dengan orde yang pertama, seperti yang dilihat pada dua model kristal ini. Sumbu kristalografisnya diambil melalui rusuk-rusuk yang ada dalam model kristal tersebut. Jadi dari sini sampai ke sini ini adalah sumbu A, kemudian dari kiri ke kanan ini adalah sumbu B, dan dari atas ke bawah adalah sumbu C-nya. Kemudian ini sama, jadi ini adalah sumbu A, kemudian yang mendatar ini adalah sumbu B-nya. Kemudian yang vertikal selalu sumbu C. Kemudian cara yang kedua atau orde yang kedua adalah melalui tengah bidang. Jadi ini adalah contoh orde yang kedua. Ini sama, jadi antara kiri dan kanan ini bentuknya sama, hanya saja cara penarikannya yang berbeda, penarikan sumbu kristalografisnya. Ini melalui tengah-tengah bidang. Jadi dari sini menuju ke sana, ini adalah sumbu A-nya atau A1. Kemudian dari kiri ke kanan, ini adalah sumbu B-nya atau A2, di mana sumbu A dan B ini menembus pada tengah-tengah bidang, bukan pada rusuk. Kemudian yang bawah juga sama, ini termasuk pada orde yang kedua atau cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, orde yang ketiga adalah ketika sumbu kristalografis itu menembus posisi di antara tengah bidang dan rusuk. Jadi kalau orde yang pertama tadi itu kan melalui rusuknya, dari rusuk ini menuju ke rusuk ini. Kemudian untuk yang A-nya ya, sumbu A. Kemudian untuk yang orde yang kedua itu melalui tengah bidang ini sampai ke sana, sumbu A-nya. Nah, kemudian posisi di antara tengah bidang dan rusuk itu adalah kira-kira ada di sini. Jadi tengah itu kan di sini, rusuknya di sini. Berarti diambilnya di sini. Kira-kira ya tepat seperempat jarak dari sini ke sini itu seperempatnya dari sini ke sini. Jadi dari depan ini menembus, kemudian melalui tengah-tengah model kristal dan tembus keluar di belakang sana. Ini adalah orde yang ketiga. Nah, yang paling mudah tentu adalah orde pertama dan kedua. Dan kita pada kuliah dan juga pada praktikum kita akan menggunakan dua orde yang pertama tersebut. Kemudian ini adalah contoh-contoh mineral yang bersistem kristal tetragonal. Ada kalkoperit, mineral biji yang cukup dikenal untuk tembaga. Kemudian ada zirkon, wulfenit, rutil, apofilit, skapolit, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem kristal heksagonal dan trigonal. Nah, dua sistem kristal ini memiliki 4 sumbu kristalografis yang disebut sebagai A1, A2, dan A3 serta C. Di mana panjang sumbu A1 sama dengan A2 dan sama dengan A3, namun tidak sama dengan panjang sumbu C. Sumbu C bisa lebih panjang atau lebih pendek. Sumbu A1, A2, dan A3 ini terletak pada bidang horizontal dan tegak lurus dengan sumbu C. Nah, kemudian lebih detail lagi, sudut antara A1 dan A2, kemudian A2 dan A3, dan juga A1 dan A3 adalah 120 derajat. Jadi ini adalah sumbu A1 positif, ini adalah sumbu A2 positif. Sudut yang membentuk antara A1 positif dan A2 positif adalah 120 derajat. Demikian juga A2 positif dengan A3 positif, sudutnya 120 derajat, dan A3 positif
serta A1 positif, sudut yang terbentuk adalah sama, 120 derajat. Jadi, seperti ini konfigurasi sumbu kristalografis pada sistem kristal heksagonal dan juga trigonal. Nah, kemudian pada dua sistem kristal ini ada ciri khas, ciri khusus jika dilihat dari unsur simetri yang dimilikinya. Jadi untuk sistem kristal heksagonal, ciri khasnya adalah memiliki satu buah sumbu rotasi 6 atau satu buah sumbu roto inversi 6. Kemudian untuk sistem kristal trigonal memiliki satu buah sumbu rotasi 3 atau satu buah sumbu roto inversi 3. Sebagai catatan juga pada sistem kristal heksagonal dan trigonal, kita mengenal ada penarikan sumbu horizontal yang A1, A2, dan A3 yang terdiri dari 3 cara atau 3 orde, yaitu adalah orde pertama melalui rusuk, orde kedua melalui tengah bidang, atau orde yang ketiga jika melalui posisi antara rusuk dan tengah bidang. Prinsipnya adalah sama seperti yang kita bahas pada sistem kristal tetragonal. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk kristal yang terdapat pada sistem kristal heksagonal atau trigonal. Bentuknya bisa dilihat di sini. Kemudian ada di sini ada nama-nama bentuknya. Nanti akan kita bahas lebih detail pada minggu keempat nama-nama bentuk kristal tersebut. Kemudian ini adalah contoh-contoh mineral yang memiliki sistem kristal heksagonal, yaitu ada vanadinit, ada kalsit, kemudian ada ettringit, dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh-contoh mineral yang memiliki sistem kristal trigonal. Ada kuarsa, ada turmalin, dolomit, rhodochrosite, dan sebagainya. Baik, sampai di situ pembahasan kita pada segmen yang kedua. Kita akan lanjutkan materi minggu depan, hari Senin. Masih ada 3 sistem kristal, yaitu monoklin, triklin, dan ortorombik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.